waktu zaman saya belum bertobat, saudara, saya dengar pengkhotbah seperti ini, saya bakalan minder dan ngilang, saudara. Kak Christine ini orang yang pinter, saudara. Kalau saudara tangkap ya melalui penjelasan-penjelasan beliau, saya sangat diberkati loh, Kak. Kami kebetulan sama-sama dalam satu yayasan yang sama. Dan apa yang beliau sampaikan tentang perjanjian itu benar, saudara. Jadi kalau di yayasan itu ada yang namanya, ada Bu Me, shalom Bu Me. Mohon maaf Bu Me, saya nggak bisa ikut. Saya udah janji loh sama Bu Me waktu itu mau ikut ke Sultra ya. Tapi yang ikut tuh abang saya, Om Mes itu. Jadi sedang mewakili lah Bu ya. Maafkan suara saya, saudara. Suara saya lagi seksi banget ini ya, saudara ya, tapi nggak apa-apa. Jadi kalau di yayasan itu ada namanya anggaran dasar, saudara. Amin. Anggaran dasar itu apa? Anggaran dasar itu akan menentukan kemana nanti arahnya pelayanan daripada yayasan ini. Jadi kalau begitu kita menyimpang daripada anggaran dasar ini, maka kita bisa kena penalti. Betul ya Bu Me ya? Bu Me juga punya yayasan ya. Jadi sebenarnya perjanjian itu juga seperti itu, saudara. Kita harus ngerti dasarnya antara kita dengan Tuhan. Kalau misalnya kita cuma terima perjanjian, tapi kita tidak melakukan bagian kita, maka benefitnya kita gak akan pernah bisa terima. Amin. Nah Bapak Ibu, jadi perjanjian itu gak serta-merta begitu itu diberikan kepada kita, and then ya udah kita terima itu. Kita gak ngapa-ngapain pun kita terima, gak bisa, saudara. Itu tetap ada, supaya kita terima benefitnya ada bagian yang harus kita terima. Kalau kita, bagian yang harus kita lakukan. Kalau bagian kita gak kita lakukan sebagai dasar, maka kita gak akan pernah bisa terima itu. Kita gak akan pernah bisa terima itu. Bahkan kita bisa kena penalti, saudara. Dan penalti itu lebih gawat daripada engkau, lebih baik tidak membuat perjanjian daripada engkau kena penalti daripada perjanjian itu. Saya berharap saudara sungguh sangat menangkap dengan apa yang tadi Kak Christine sampaikan di tempat ini. Saya tadi sampai melongo-melongo, wow, kalau saya belum bertobat saya udah minder nih. Habis beliau gue mau khotbah apa enggak. Saya nggak bisa khotbah, tapi karena saya sudah bertobat, saya bangga, saudara. Kenapa saya bangga? Karena saya bisa berdiri bersama dengan orang-orang terhormat di hadapan Allah. Amin. Jadi cara pandang kita sekarang harus diubahkan. Oleh sebab itu kita butuh dasar yang kuat. Amin. Saudara, kau butuh dasar yang kuat, saudara. Tidak cukup bagi kita hanya kita datang kepada Tuhan dengan dengar firman Tuhan dan that's it, selesai. Enggak, saudara. Oleh sebab itu tadi begitu Ibu Hiin berdiri di tempat ini sehabis penyembahan, dan dia berkata, jangan hanya mendengar, tapi kita harus mengalami. Saya di panggung itu saya langsung bilang, amin Tuhan. Amin Tuhan. Kong Yusak itu salah satunya firman Tuhannya, khotbah beliau yang saya ingat dalam hidup saya sampai sekarang, kemana-mana pun saya bawa. Beliau selalu khotbah seperti ini, kalau ikut Tuhan mesti ngalamin. Mesti ngalamin. Kalau engkau gak ngalamin, Alkitab itu seperti dongeng. Kalau kita gak mengalami dasar-dasar yang tertulis dalam firman Tuhan, perjanjian apapun kekayaan yang ada di dalamnya, itu seperti komik, saudara. Seperti komik. Yang cuma kita baca, and kita gak ngalamin, kita akan sangat rugi besar. Kita buka firman Tuhan, saudara ya. Kita buka sejenak firman Tuhan di dalam Lukas 6. Ini loh saudara, gawatnya saudara. Jadi orang Kristen itu banyak sekali terlena, saudara. Dan saya berdoa di tempat ini gak ada daripada setiap kita yang terlena. Apalagi kita baru masuk proses sana, tahun yang baru. Masa di mana raja-raja berperang, amin, dan merebut kemenangan. Jadi berkatnya banyak saudara ya. Tapi ini kita harus, karena tadi Bu Christine tadi cerita khotbah tentang perjanjian dan wow, itu sangat amazing sekali. Di dalam Lukas 6 ayatnya yang ke-47 mulai, perikopnya bilang seperti ini, dua macam dasar. Ayat 47 berkata seperti ini, setiap orang yang datang kepada Tuhan dan mendengarkan perkataan Tuhan serta melakukannya. Ayo puji Tuhan, nongol ya. Aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ayat 48. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat apa? Tidak dapat digoyahkan. Karena rumah itu kokoh dibangun. Ini golongan orang pertama, saudara. Ini golongan orang pertama. Dan ada golongan orang yang kedua. Golongan orang yang kedua ayat 49 berkata demikian. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataan Tuhan tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya.
Saudara bisa bayangkan, ada golongan orang pertama dan ada golongan orang kedua. Golongan orang kedua bedanya sama orang pertama apa? Cuma satu, saudara. Mereka sama-sama datang beribadah seperti ini, datang kepada Tuhan, sering nih datang beribadah, mendengar firman Tuhan. Tapi yang membedakan golongan orang kedua dengan orang pertama adalah di ketiganya, saudara. Orang yang pertama dikatakan mereka melakukannya. Mereka melakukannya, tapi golongan orang yang kedua dikatakan mereka tidak melakukannya. Nah, saya nggak tahu, saudara, bagaimana dengan saudara? Mungkin kita berpikir, kita berkata seperti itu, Tuhan, aku selalu datang kok beribadah. Aku selalu dengar firman Tuhan, wow, ibuin kalau khotbah bagus ya. Tapi pertanyaannya, kita melakukannya apa enggak, saudara? Pertanyaannya, kita melakukan bagian kita atau enggak? Itu pertanyaan, saudara. Harus itu jadi tanda tanya besar dalam hidup kita. Jadi jangan salahkan Tuhan, kalau kita berkata aku udah datang beribadah, aku udah baca Alkitab, aku udah sering dengerin khotbah. Tapi kalau kita tidak menghidupinya dan kita tidak melakukannya, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Kalau suatu waktu dalam hidupmu tiba-tiba banjir datang dan rumahmu rubuh dan hebat kerusakannya, saudara. Tiba-tiba engkau mengalami gampang yang namanya kecewa. Gampang yang namanya marah. Gampang yang namanya kepahitan. Wah, mana ini? Katanya kalau datang beribadah akan diberkati. Siapa bilang? Lakukan firman Tuhan. Ini ada ayatnya, saudara. Ada ayatnya. Yang membedakan cuma satu. Yang satu melakukan firman Tuhan. Dikatakan golongan orang pertama, kalau engkau melakukannya sekalipun air bah datang, saudara. Bayangin, air bah. Saya percaya apa yang ditulis di dalam Alkitab itu bukan sesuatu hal yang meaningless. Atau cuma sekedar Yesus itu ngasih perumpamaan, kata yang biar kelihatannya orang jadi senang dengarnya. Saya rasa enggak kayak gitu. Bayangkan, saudara, kita mikir ya, air bah. Waktu Bahteranu dibangun aja, air bah datang aja seluruh dunia porak-poranda. Tapi ini firman Tuhan yang mengatakan. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita dengar firman Tuhan dan kita melakukannya, air bah datang sekalipun, rumahnya tetap kokoh berdiri. Hatimu akan standing firm, saudara. Hatimu gak akan pernah digoyahkan. Oleh sebab itu kalau lagi masalah datang, cek hati kita, saudara. Seringkali waktu masalah itu datang, kita ini jadi marah enggak? Kita ini jadi kecewa enggak? Atau waktu kita masalah datang, kita ini lebih datang ke siapa yang pertama? Apakah kita datang kepada manusia? Apakah kita datang kepada pemimpin? Atau kita pertama kali datang kepada Tuhan, saudara? Cek, saudara. Nah, pertanyaannya, waktu kita ini datang kepada Tuhan dan dengar firman Tuhan, kita melakukannya apa enggak? Itu yang membuat kita kerap kali tidak pernah menerima apa yang menjadi janji-janji Tuhan. Itu yang sering kali membuat kita gak menerima. Ini kita sama-sama belajar ya, saudara. Saya ini kenal Ibu Iin ternyata dari saya kelas 3 SD, Bu. Waktu itu Ibu Iin sering sekali khotbah di gereja Bunga Bakung. Ternyata saya jemaat Bunga Bakung, saudara. Itu di Pondok Timur kalau gak salah. Zaman saya masih SD, ternyata saya udah dengerin khotbahnya beliau. Buat saya gak ada yang kebetulan, saudara. Nah, seringkali kita ini waktu tadi Ibu In bilang kita ini harus ngalamin, gak cuma dengar aja, tiba-tiba firman ini muncul, saudara. Firman ini muncul. Dan kita harus mengalami mujizat, kita ngalamin. Tapi seringkali kita ini lebih suka ngelihat mujizat, betul gak? Nah, ini kita jangan sampai lengah sebagai orang percaya, saudara. Sebagai orang Kristen, tugas kita bukan cuma lihat mujizat. Tapi tugas kita sebagai orang Kristen, kita ini menjadi miracle worker, saudara. Kita ini orang-orang yang akan mengerjakan mujizat. Halo? Tapi bagaimana caranya kita bisa mengerjakan mujizat kalau kita gak berani melangkahkan kaki kita untuk kita melakukan firman Tuhan? Itu yang jadi pertanyaan, saudara. Apa yang membuat bangsa Israel itu tegar tengkuk? Apa yang membuat bangsa Israel itu ngoceh-ngoceh mulu dan menista Tuhan, saudara? Apa? Bangsa Israel lihat mujizat gak? Lihat. Lihat. Laut Merah terbelah itu bangsa Israel lihat mujizat, saudara. Kalau kita cuma minta lihat mujizat Tuhan, Tuhan nyatakan mujizatmu, aku ingin lihat mujizatmu. Percayalah, saudara. Ujung-ujungnya kita pasti bakal tetap kecewa dan marah sama Tuhan. Tapi minta sama Tuhan untuk kita ini benar-benar menjadi orang-orang yang Tuhan pakai untuk mengerjakan mujizat, saudara. Jadi orang-orang yang Tuhan pakai untuk mengerjakan mujizat. Saya pernah lihat satu buah video, saudara. Pada waktu itu
Di video itu ceritanya tentang Joshua waktu hendak menyeberangi sungai Yordan, saudara. Hari itu Tuhan cuma bicara sama siapa sih? Tuhan bicaranya sama Musa, terus kemudian Tuhan bicaranya sama Joshua. Sementara bangsa Israel lihat mujizat. Oleh sebab itu saya berdoa setiap kita ini kita akan melakukan mujizat. Amin. Kita pergi ke provinsi, itu kita akan mengerjakan mujizat. Nah, saya tutup dengan cerita ini. Waktu itu saya lihat sebuah video, jadi orang tuh ya kalau misalnya orang yang dengar firman Tuhan dan melakukannya dan tahu apa yang akan Tuhan kerjakan lewat hidupnya itu santai dan tenang, saudara. Bukan santai lah ya, tapi hidupnya itu ada sebuah ketenangan di dalamnya. Oleh sebab itu saya ngelihat ibu ini kadang-kadang tuh ya, kalau pergi kemana-mana itu, ini apa yang membuat beliau ini bisa begitu. Tapi karena tiba-tiba saya ngerti begitu lihat video itu, karena beliau tahu apa yang dia kerjakan. Saudara datang beribadah di tempat ini jangan karena disuruh karena manusia, saudara. Tapi karena saudara tahu waktu engkau beribadah di tempat ini kita menahan COVID sedemikian rupa, saudara. Kita harus tahu alasan kita beribadah, alasan kita menyembah, ya, alasan kita melayani Tuhan, alasan kita pergi ke provinsi. Kita harus tahu, saudara. Kita tahu betul apa yang kita kerjakan itu menahan sedemikian banyak, saudara. Kita harus tahu. Kita harus tahu akan hal itu. Dan tiba-tiba saya ngelihat di video itu, di cuplikan film itu, Joshua itu, dia dengar suara Tuhan dan Tuhan berkata, lewati sungai Yordan, maka sungai Yordan akan terbelah dan kau akan berjalan di mana di tanah yang kering dan barisan imam paling depan. Hari itu yang dengar firman cuma Joshua. Bahkan imam sendiri gak dengar firman. Apalagi bangsa Israel. Saudara bisa bayangin betapa gentarnya bangsa Israel, saudara. Oleh sebab itu kalau misalnya kita dapat arahan dari pemimpin kita, berdoa supaya kita terima yang sama, saudara. Dan di video itu yang lucu saya lihat kayak gini. Joshua itu waktu menyuruh imam berdiri tegak, itu muka imam udah tegang. Tapi Joshua di video itu dia senyum-senyum. Kenapa Joshua bisa senyum? Karena Joshua tahu apa yang sedang dia kerjakan. Karena Joshua tahu bahwa sungai Yordan akan terbelah menjadi dua. Dan bangsa Israel akan menyeberang di tanah yang kering. Dan Joshua senyum-senyum. Silakan. Imam berkata lewat mukanya berkata, ini banjir. Gimana saya mau melangkah? Tapi Joshua berkata, mengangkat tongkatnya dia di video itu begini. Dan berkata, ayo berdiri. Joshua sambil senyum-senyum mengatur barisan Israel. Karena Joshua tahu apa yang sedang dia kerjakan. Nah, waktu kita dengar firman Tuhan, saudara. Dan waktu kita melakukannya, karena kita tahu firman itu akan memberikan jaminan buat hidup kita dan juga buat bangsa kita, saudara. Saya berdoa, saudara. Saya berdoa setiap kita ngerti dasarnya. Mungkin ini bukan sebuah sharing yang hebat, tapi ini buat saya ini adalah dasar buat setiap kita, saudara. Bedanya cuma satu antara golongan pertama dengan golongan kedua. Sama-sama datang kepada Tuhan. Sama-sama dengar Tuhan bicara. Sama-sama dengar firman Tuhan yang membedakan waktu mereka keluar dan pulang dari tempat ini. Mereka melakukannya atau enggak. Kalau saudara melakukannya, air bah datang sekalipun dalam hidupmu, rumahmu akan tetap kokoh berdiri, saudara. Rumah itu bicara apa? Yang di dalam sini, saudara. Masalah boleh datang tapi di dalam sini kita tetap kokoh dan goyah. Enggak. Firman Tuhan katakan begini. Kita melihat COVID kok makin banyak. Enggak, firman Tuhan mengatakan sekalipun aku minum racun maut, aku tidak akan binasa. Waduh, kok yang tadi baru dapat berita yang 45 tahun gak boleh keluar rumah. Wah, itu gak boleh itu. Itu harus batal itu ya. Harus batal. Bapak saya umurnya 72 tahun, saudara. Ibu In umurnya 39. Tetap muda ya Bu ya. Pokoknya kita berkata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus gak ada aturan-aturan yang seperti itu. Ya. Walaupun di luar ini wah chaos ya segala macam, di dalam kita tetap kita berkata bahwa firman Tuhan mengatakan aku akan menginjak kepala ular. Bagian kita nginjek, saudara. Kalau kita gak nginjek, kita yang dipagut. Jadi kita gak punya pilihan. Pilihan kita adalah berdiri teguh dan kita injek itu iblis. Ya. Bukankah firman yang berkata aku mengutus engkau seperti domba di tengah-tengah serigala. Ya enggak? Domba di tengah-tengah serigala. Bukan domba di tengah-tengah anjing gembala. Serigala, saudara ya. Bukan domba di tengah-tengah husky. Husky mukanya aja kayak serigala. Kelakuannya kayak domba.
Tapi domba di tengah-tengah serigala. Artinya apa saudara? Waktu kita diutus di tengah-tengah serigala, di tengah-tengah kematian bahkan sekalipun kita berhadap-hadapan. Ada sebuah janji yang berkata, aku yang menyertai engkau. Tuhan yang menyertai kita. Ya, saya tutup dengan sebuah kesaksian saudara. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Ini kesaksian saya waktu di Kalbar. Bu. Ini kesaksian saya waktu di Kalbar. Jadi kalau misalnya tadi apa yang disampaikan Kak Christine itu benar-benar semuanya ada di saya itu. Gitu kan, mulai dari apa, kalau pengen disebut namanya, ya saya ngaku aja saudara ya. Kalau saudara kan di sini nggak ada. Cuma waktu tadi Kak Christine bilang kayak gitu, janganlah yang begitu-begitu. Tapi Kak mohon maaf ada pujian berkata, di doa ibuku, nama aku disebut. Di doa ibuku dengar ya. Amin, Bu. Amin. Ya, kita buka satu firman Tuhan. Ini menjadi dasar sebelum saya tutup. Ini menjadi dasar waktu apa yang saya alami di Kalbar ya. Sedikit cerita. Jadi waktu di Kalbar itu makanya saya bilang, kalau saya bertemu dengan Ibu Joel, kalau saya ketemu dengan Ibu Dorcas, wah itu, Ibu Dorcas, Ibu Emanuela itu, itu anugerah, terindah saudara ya. Pertamanya mengerikan, lama-lama nagih saudara. Ya, saya berdoa nanti saudara akan ngalamin hal-hal yang seperti itu. Siapa yang mau mengalami saudara? Ada yang mau? Angkat tangan yang mau ngalamin saudara. Angkat tangan. Waduh, engkau yang gak ngangkat tangan, sedih saudara. Aduh, saya bilangin, itu rasanya maknyes saudara. Itu nikmatnya luar biasa. Oke, jadi waktu pergi ke Kalbar itu, Ibu Dorcas ini hampir tiap hari telepon saya. Ini ada orangnya di tempat ini. Dan setiap kali Ibu Dorcas telepon saya, Lis, nanti gak apa-apa ya kalau lu pelayanan ke desa. Gak apa-apa Ci. Nanti gak apa-apa ya kalau misalnya jiwa-jiwanya dikit. Gue gak enak nih kalau ajak MOG nanti dengan kapasitas. Kayaknya MOG itu apa gitu ya. Saya mau bilangin saudara, kemanapun Tuhan mengutus kita ya udahlah gitu. Kan gak enak Lis kalau ngutus MOG itu yang datang cuma 15 orang. 5 orang, kejadian saudara. Kejadian. Jadi kami itu pergi, kalau misalnya Kak Christine makan pun tak sempat ya. Seperti pelayanan Yesus. Ya gitulah saudara. Kita makan pagi dan makan siang di rapel kan jadi satu. Makan tengah malam, nah terus adanya bukan makan malam lagi saudara, makan tengah malam. Tapi gak apa-apa, karena bersuka cita. Kalau Kak Christine makan pun tak sempat, kita hampir tidur tak sempat. Karena kenapa? Di Kalimantan itu, rumahnya kecil-kecil, halamannya luas. Jadi saudara pergi satu tempat ke tempat lain, waktunya 3,5 jam. Ci Dorcas cerita, berapa lama Ci? 2 jam Lis, oke kita udah atur. Ternyata 3,5 jam. Belum lagi gara-gara kita ini pergi udah kayak orang paling tahu aja kita dianggap ya. Ntar lu pergi ke sini telepon aja. Telepon ke siapa? Hamba Tuhannya gak ada sinyal. Jadi kita nanya-nanya, kita muter-muter 4 jam baru sampai. Dan pernah sekali waktu pergi sama Ibu Dorcas, kejadian saudara. Begitu datang, tiba-tiba yang hadir cuma 7 orang. Perjalanan 4 jam. Jalanan rusak naik turun. Saya lihat mukanya Ibu Dorcas kok kayaknya udah gak enak banget gitu kan. Ibu Dorcas udah di depan, udah nginjilin anak-anak kecil, udah panggil-panggil jiwa. Saya udah pasrah gitu kan. Di hati kesel gak? Bukan kesel, cuma dongkol gitu. Ya Tuhan, ini udah 4 jam. Yang datang cuma 7 orang. Tapi sekali lagi saya di situ doa. Dan saya beres-beres sama Tuhan. Saya beres-beres sama Tuhan. Dan tanpa disadari saudara, tiba-tiba roh Tuhan, roh yang dari Tuhan itu menghinggapi saya. Saya nggak tahu saya itu bisa kesaksian, saya bisa khotbah. Seperti saya di depan 2.000 orang saudara. Saya semangat banget. Itu mimbarnya jauh. Mic-nya nggak kayak kita, ini bagus mic-nya. Mic-nya udah merepet-repet saudara. Ngomong hilang muncul. Akhirnya apa? Saya tinggalin mic-nya. Saya turun ke bawah. Saya semangat banget hari itu. Saya juga nggak tahu apa yang ada di dalam saya. Sampai akhirnya altar call, bahkan gembalanya semuanya mereka mau untuk bergerak. Dan doakan nanti mereka kami tantang untuk nanti akhir tahun atau awal tahun bikin KKR anak muda di lapangan untuk 500 jiwa. Gembalanya sudah mau saudara. Cuma tinggal kita follow up ya Bu Dorcas ya. Sudah mau Bu, puji Tuhan sudah mau. Jadi kemarin kita ibadah didatengin sama Satgas ternyata. Tapi gembalanya berkata, udah Pak lanjut aja.
Dan tiba-tiba waktu Roh Tuhan menginggapi hidup saya, itu tiba-tiba saya bisa khotbah semangat banget. Saya nggak tahu, paling yang saya lihat cuma 7 kintir, saudara. Cuma 7 orang. Dan hari itu lawatan terjadi. Hari itu bahkan gembalanya sampai bersujud, dia nangis-nangis berkata, aku mau Tuhan, aku mau berdiri buat kotaku, buat desaku. Dan hari itu lawatan terjadi. Dan besoknya sebelum pulang, saya baca Alkitab, saudara. Dan ada satu ayat ini yang ajaib. Di dalam 1 Samuel 14, ayatnya yang ke-14 dan 15. Tuhan itu bukan manusia yang bisa kita atur-atur. Tuhan itu dia adalah Tuhan yang kalau dia mau bekerja dia akan pakai caranya yang ajaib, saudara. Di ayat 14 dikatakan kayak gini, kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu. Besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari pembajakan ladang. Bayangin saudara ya, 20 orang. Yonatan yang gagah perkasa dan juga hambanya. Bujangnya 20 orang. Tapi di ayat 15, ini yang paling ajaib menurut saya. Membuat hati saya itu, oh God, thank you Lord. Di ayat 15 dikatakan, lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang, dan di antara seluruh rakyat Filistin hari itu saudara. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu menjadi gentar. Dan katakan apalagi, dan bumi gemetar. Sehingga menjadi kegentaran yang daripada Allah. Bayangkan saudara. 20 orang hari itu dipukul sama Yonatan dan bujangnya. Maka bumi gemetar saudara. Dan hari itu saya mendapat, ya Tuhan terima kasih Tuhan. Mungkin setiap kali kami pergi 3 jam hanya 20 orang. Hanya 60 orang. Hanya 50 orang. Bahkan ada 7 orang. Tapi kami percaya ada sebuah kegentaran ilahi yang sedang Tuhan turunkan atas muka bumi saudara. Amin. Dan saat ini saya percaya saudara, di masing-masing provinsi 5.000 saudara minimal. Kemarin dengan kesaksian Ibu Ruth 68.000 ya Bu. 68.000. Bayangkan saudara, dengan 20 orang bumi gemetar. Saya percaya dengan 1 juta jiwa yang kita menangkan dan mau berdiri buat Indonesia, bumi akan jungkir balik saudara. Amin. Amin. So mari jadi pelaku-pelaku firman saudara. So mari jadi pelaku-pelaku firman. Jadi pelaku firman ya. Kalau misalnya saudara pergi, misalnya waduh gak bisa pergi ke provinsi. Bangsa-bangsa itu apa? Tetangga kita, bangsa kita, saudara. Amin. Saudara punya pembantu, pembantu itu bangsa, saudara. Saudara punya siapapun juga yang kau kenal, temui, itu bangsa, saudara. Dan kau berkata, Kak cuma 2-3 orang. Hei, bumi gemetar. Bumi sedang gemetar. Bumi sedang gemetar. Di tempat lain gak ada ibadah. Di Mahanaim, di tempat kita ada ibadah, saudara. Bumi sedang gemetar. Bumi sedang gemetar. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar setiap kita menjadi pelaku-pelaku firman. Dan sekalipun badai datang, air bah datang, hati kita dan rumah kita akan tetap kokoh. Tidak akan tergoyahkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.